Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Umtikah Nurul Hijriah SPD dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 budaya positif. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 mulai dari tanggal 6 Desember sampai 23 Desember tahun 2022. Sistem pembelajaran menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 ini menggunakan model DIL, yaitu Description, Examination, Articulation of Learning. Description mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H. Kemudian examination menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian articulation of learning menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Yang pertama, description how, bagaimana runtutan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.4 dilaksanakan secara daring sinkronus dan asinkronus melalui LMS guru penggerak dengan alur merdeka. Untuk pengaksesan LMS, kami dipandu dan dipantau oleh admin dari BBKP Provinsi Jawa Tengah dan juga fasilitator Bapak Joko Suryanto. Selain pengalaman yang luar biasa, saya juga mendapatkan banyak ilmu. Selanjutnya, pengalaman apa yang terjadi? Saya mengawali kegiatan secara asinkronus melalui LMS dengan alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Pada tugas mulai dari diri, saya belajar menciptakan suasana positif dan hubungan dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Penerapan disiplin di sekolah baik yang sudah efektif ataupun disiplin yang harus ditingkatkan, diperbaiki ataupun dikembangkan. Kemudian, harapan-harapan sebagai pemimpin pembelajaran dan perkembangan murid dan bagaimana mewujudkan sikap atau perilaku disiplin diri, nilai-nilai kebajikan antara lain profil pelajar Pancasila, IBO, Primary Yes Program, 9 pilar karakter, petunjuk hidup dan keterampilan hidup, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, saya menyelesaikan alur eksplorasi konsep dan mendiskusikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya, hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022, setelah mempelajari mengenai disiplin positif, saya melanjutkan kegiatan secara sinkronus dengan alur ruang kolaborasi. Saya berdiskusi dan menganalisis mengenai kasus indisipliner siswa. Analisis kami berdasarkan konsep dasar budaya positif bersama rekan calon guru penggerak dan dengan bimbingan fasilitator. Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya hadir dan aktif mengikuti ruang kolaborasi sesi 2 dengan
dengan kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok. Dengan dipandu oleh fasilitator, kami calon guru penggerak bersemangat untuk mendiskusikan kasus-kasus indisipliner siswa. Berikutnya, pada kegiatan demonstrasi kontekstual, saya melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus indisipliner siswa di sekolah. Hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022, kegiatan berlanjut dengan alur elaborasi pemahaman. Secara sinkronus, saya hadir dan aktif mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman dengan instruktur Bapak MS Agung Santoso. Tujuan kegiatan ini yaitu menguatkan pengetahuan kami mengenai konsep budaya positif. Selanjutnya, saya memasuki alur koneksi antar materi. Saya mengaitkan pemahaman materi antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Budaya positif pada modul 1.4 saya kaitkan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Kegiatan akhir pada alur Merdeka adalah melaksanakan aksi nyata. Saya menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas dan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat terkait penerapan budaya positif di sekolah. Pada hari Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2022, saya mengerjakan tes akhir paket modul 1 dan membuat jurnal refleksi dwimingguan modul 1.4. Sungguh pengalaman yang luar biasa setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif. Berikutnya, when, kapan kegiatan dilaksanakan? Kegiatan modul 1.4 ini dilaksanakan mulai dari diri dan eksplorasi konsep belajar mandiri tanggal 6 Desember tahun 2022 sampai kegiatan aksi nyata. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat? Kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini tidak terlepas dari kolaborasi. Yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain rekan calon guru penggerak, fasilitator Bapak Joko Suryanto, pengajar praktik Ibu Maisatul Rohmah, instruktur Bapak MS Agung Santoso, kepala sekolah, rekan guru, dan siswa saya di sekolah. Berikutnya, where, di mana kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini dilaksanakan secara daring, sinkronus, dan asinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Pada kegiatan daring, kami melaksanakannya dari rumah atau sekolah masing-masing. Sedangkan kegiatan aksi nyata, saya melaksanakannya di sekolah. Selanjutnya, why, mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguatkan pengetahuan kami mengenai konsep budaya positif. Berikutnya, examination. Pengalaman yang telah saya dapatkan dalam pembelajaran di modul 1.4 ini tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya banyak belajar dari instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman calon guru penggerak. Saya merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan. Saya bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan calon guru penggerak lain
yang tentunya semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif. Berikutnya, articulation of learning. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari yaitu selama mempelajari modul ini, hal yang mencerahkan bagi saya sebagai pendidik adalah saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru untuk menangani permasalahan siswa dengan penerapan segitiga restitusi. Hal baik dan budaya positif akan semakin mudah terwujud jika terjalin kolaborasi dan sinergitas solid dari berbagai aset kekuatan yang ada di sekolah sesuai dengan tujuan awal saya mempelajari modul 1.4 budaya positif. Rencana untuk perbaikan di masa mendatang yaitu merumuskan hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan guru di sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid untuk dapat membuat keyakinan kelas atau sekolah sebagai acuan pelaksanaan disiplin positif, dan menanamkan dan membiasakan budaya positif melalui keyakinan kelas atau sekolah. Demikian jurnal refleksi Dwimingguan modul 1.4. Terima kasih, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.